Shalom anak-anak hebat, berjumpa lagi dalam bermazmur bersama. Dan hari ini kita memasuki Mazmur pasal yang kedua. Sudah siap Alkitabnya? Bagi yang sudah bisa membaca, kita akan membaca bersama-sama Mazmur pasal yang kedua. Untuk anak-anak yang belum bisa membaca, boleh mendengarkan dan Bu Dewi akan membacakan untuk kita semua. Raja yang diurapi Tuhan, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-rekakan perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka, maka berkatalah ia kepada mereka dengan murkanya dan mengejutkan mereka dengan kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunung batuku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran hai para hakim dunia, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Anak-anak, dari Mazmur pasal 2 ini, Bu Dewi ingin memfokuskan hanya satu bagian saja di ayat yang ke-11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Dalam bahasa Inggris, ibadah diterjemahkan dengan kata service, artinya pelayanan. Kalau dalam bahasanya Alkitab, yaitu bahasa Ibrani, diterjemahkan dengan kata abodah, yang artinya bekerja, melayani Tuhan, dan menjadikan diri sebagai seorang hamba. Jadi, ibadah yang benar itu bukan sekedar kita duduk memuji Tuhan ala kadarnya dan mendengarkan firman Tuhan sambil lalu. Tapi ibadah itu kita bekerja keras untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kalau dulu zaman di Alkitab, zamannya Tuhan Yesus, orang-orang kalau beribadah mereka harus membawa korban seperti binatang, domba, kambing, burung merpati, dan sebagainya. Kalau sekarang kita tidak perlu lagi membawa korban binatang ketika kita beribadah, karena Tuhan Yesus sudah mati menjadi korban tebusan bagi kita. Nah, melalui kematiannya di kayu salib. Hal ini tidak boleh juga mengubah arti ibadah yang sesungguhnya, yaitu kita tetap harus mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan ketika kita beribadah. Dan persembahan terbaik itu adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Anak-anak, apakah selama ini kita sudah beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan benar? Orang yang sungguh-sungguh beribadah pasti mengalami kuasa ibadah. Kita tahu ya, banyak orang tampaknya rajin ke gereja, aktif ibadah, tapi tidak semua mengalami kuasa ibadah. Loh, kenapa ya? Karena mereka beribadah kepada Tuhan tidak dengan sikap hati yang benar. Nah, mulai hari ini kita mau belajar. Kalau kita sedang beribadah kepada Tuhan, baik kita beribadah di rumah, baik kita beribadah di gereja, kita harus punya sikap hati yang benar dan beribadahlah sesuai dengan yang
Tuhan mau. Ibadah itu berguna loh dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Itu yang dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Karena itu, mulai hari ini kita akan bersama-sama beribadah dengan cara yang baik dan benar. Tuhan Yesus memberkati, bye-bye.